Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Leni Rahmadi, untuk mempresentasikan source code implementasi machine learning model rekomendasi tanaman menggunakan Colab Google, di mana hal ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Sains Data untuk Bisnis, program studi Dokter Sistem Informasi Universitas Diponegoro, Angkatan 5 tahun 2022. Sebelum saya masuk ke penjelasan source code untuk implementasi machine learning model rekomendasi tanaman menggunakan Colab Google, mungkin kita bisa memulai sajian diskusi kita pada kesempatan ini dengan memahami model proses standar untuk proses data mining, yaitu CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. CRISP-DM ini merupakan sebuah model proses yang umum digunakan sebagai standar pemrosesan data mining, yang dimana CRISP-DM ini mempunyai 6 fase sekuensial yang diawali dari business understanding, kemudian dilanjutkan ke data understanding, kemudian data preparation, dilanjutkan ke fase modeling, kemudian hasil modeling tadi dievaluasi. Nah, di tahapan evaluasi ini ada persimpangan nanti. Sekiranya perlu dipahami lebih dalam bisnisnya beserta datanya, maka kita kembali ke fase pertama. Jika dirasa dari hasil evaluasi sudah optimal atau sudah maksimal, maka bisa di-deploy agar bisa diakses oleh user ataupun stakeholder. Dalam kesempatan kali ini, berikut merupakan poin-poin atau highlight yang akan kita lakukan atau saya sajikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentu saja kita harus mempersiapkan dataset dan source code-nya. Dataset yang saya gunakan merupakan dataset prop recommendation yang dapat kita akses secara terbuka. Saya ambil datanya dari Kaggle. Kemudian saya siapkan source code untuk nanti memproses data yang telah kita siapkan, yang nanti toolnya saya akan menggunakan Colab Google. Selanjutnya kita juga harus memahami terlebih dahulu bagaimana bisnis yang ada di dalam data tersebut dan bagaimana datanya, deskripsi datanya, bentuk datanya, atribut datanya, field-nya, dan lainnya kita harus memahami. Sebelum nanti kita baru dapat menyiapkan dan memproses datanya. Selanjutnya setelah kita melakukan persiapan data atau data preparation dan kemudian datanya diproses, kita masuk ke modeling dan evaluation. Ya, di mana dalam modeling ini ada 3 metode machine learning yang digunakan, yang nanti akan saya tunjukkan secara langsung. Terakhir, tahapan deployment. Di tahapan deployment ini saya akan coba menyajikan deployment dari contoh model rekomendasi tanaman yang sudah ada. Nanti saya akan sajikan bagaimana sih kira-kira model rekomendasi tanamannya ketika sudah di deploy atau sudah diaplikasikan, sehingga kita dapat melihat bagaimana rekomendasi dari model rekomendasi tanamannya tersebut. Sebenarnya saya sudah membuat di PowerPoint ini sajian-sajian yang setelah saya rangkum ya. Tapi biar lebih enak, sepertinya saya akan memproses ataupun menyajikannya dari nol, dari awal di Google Colab. Biar nanti kita bisa melihat bagaimana proses dari awal hingga sampai ke deploy, sehingga kita dapat mendapatkan gambaran CRISP-DM yang utuh. Oke, langkah kita yang pertama, kita buka Google Colab terlebih dahulu. Oke, sebentar. Mana Google Colab ya? Oh ya. Oke, kita ketik collabresearchgoogle.com ya. Kemudian akan masuk ke tampilan Welcome to Collaboratory. Di sini kita tinggal pilih apakah mau mengambilnya yang terhubung di G Drive, GitHub, atau upload. Di sini saya akan coba mengupload source code yang sudah saya persiapkan untuk dimasukkan ke Colab Google.
Oke, kita tunggu. Itu tadi tampilan umum atau tampilan general dari Collab Google ya. Jadi ketika kita pertama kali masuk ke Collab Google akan mengarahkan kita ingin mengambil source code-nya dari mana gitu. Tapi kita juga bisa memilihnya secara langsung dengan memilih Open Notebook di sini. Open Notebook di sini fungsinya sama seperti tadi jika kita ingin memasukkan apa namanya notebook atau code yang sudah kita siapkan ke dalam Collab Google. Ya, di sini sudah ada source code-nya. Kemudian saya akan memasukkan dataset yang sudah saya siapkan. Dataset tersebut merupakan dataset crop recommendation.csv yang saya ambil dari Kaggle. Sini sedang menunggu ya, sedang reconnecting. Nah, sudah connected, kemudian kita upload datasetnya. Oke, kita upload dataset crop recommendation. Masih loading, kita tunggu ya. Oke, datasetnya sudah masuk. Jadi di sini saya akan coba running dan sambil saya menjelaskan kira-kira bagaimana jalannya dari code tersebut. Oke, di sini ada model rekomendasi tanaman ya, yang dimana di sini kita mencoba untuk memahami bisnisnya ya, dan memahami datanya. Atau tadi tahapan yang pertama dan kedua yaitu business understanding dan data understanding. Yang dimana sebagai yang telah kita ketahui, jadi machine learning itu dapat digunakan sebagai sebuah tool penting untuk pendukung keputusan atau decision support dalam prediksi rekomendasi panen tanaman, termasuk untuk mendukung keputusan untuk menentukan tanaman apa yang harus ditanam sesuai dengan musim yang sedang berlangsung. Jadi nanti di sini ada parameter-parameter yang telah ditentukan di dalam datasetnya. Total di dalam datasetnya itu ada 8 ya. Jadi nanti parameter-parameternya itu untuk yang nanti akan kita gunakan untuk dapat memberikan rekomendasi tanaman apa yang sebaiknya kita tanam sesuai dengan kondisi parameter atau musim atau yang sedang berlangsung selama musim penanaman. Jadi kita tahu nanti rekomendasi tanamannya ketika musim hujan, musim panas yang ditentukan dengan parameter-parameter yang ada ini, kita harus sebaiknya menanam tanaman apa. Jadi parameternya nanti ada nitrogen ya, fosforus, potasium, temperatur atau suhu ya, humidity, kelembaban tanah, pH atau nilai pH tanah, rainfall atau curah hujan. Setelah kita nanti memasukkan apa namanya parameter-parameter ini, kemudian model akan memprediksi kira-kira tanaman apa sih yang sebaiknya akan ditanam sesuai dengan parameter yang diberikan. Oke, di sini nitrogen itu dia fungsinya untuk pertumbuhan daun-daun pada tanaman. Jadi ada nilai-nilainya tadi yang akan kita masukkan. Fosfor itu fungsinya untuk pertumbuhan akar dan bunga serta perkembangan buah. Dan potasium itu merupakan nutrisi yang membantu seluruh fungsi pada tanaman agar dapat bekerja dengan baik. Tahapan yang pertama kita akan impor seluruh modul yang nanti akan kita butuhkan dalam model rekomendasi tanaman ini. Kemudian di sini kita akan coba untuk memahami datanya atau data understanding tadi ya. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana bisnisnya, berarti di sini kita akan membuat atau akan mengembangkan model untuk rekomendasi tanaman. Itu intinya berarti kita akan memberikan rekomendasi tanaman apa yang harus atau cocok ditanam sesuai dengan parameter yang ditentukan. Nah, di sini kita akan coba memahami datasetnya dan kita akan mencoba untuk memahami setiap parameter-parameter yang tadi telah disebutkan. Ya, di sini datasetnya sudah sukses terbaca. Kemudian di sini kita akan melihat data dan atribut dalam dataset. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwasannya ada total 8 kolom ya. Ada nitrogen, fosforus, potasium, temperatur atau suhu, ini dalam derajat Celcius, humidity, ini kelembaban tanah dalam persen, ini pH atau nilai pH, dan ini curah hujan, rainfall, ini dalam milimeter ya. Dan ini ada label. Jadi bisa dilihat dari sini, total itu ada 8 kolom ya, 8 kolom dengan 7 variabel dependen dan 1 label ini labelnya ya. Ini ada label untuk menentukan tanaman-tanaman apa ini.
Jadi berdasarkan dari dataset yang ada di atas ini, user nanti dapat membangun model prediksi untuk rekomendasi tanaman. Tanaman apa sih yang paling cocok untuk ditanam dalam perkebunan atau pertanian berdasarkan macam-macam parameter yang telah ditentukan di sini nanti gitu ya. Ini data field-nya, total tadi ada 7 ya yang bisa kita inputkan. Karena tadi dari 8 kolom, 1 label berarti 7 ya. Untuk nitrogen itu skalanya 0 sampai 140, rasio konten fosforus dalam tanahnya 0 sampai 150, untuk potasium dalam tanah itu 0 sampai 210, temperatur suhu dalam derajat Celcius, humidity tadi dalam persen, pH dalam tanah, nilai pH, kemudian curah hujan dalam milimeter. Kemudian kita pahami untuk bentuk dari datanya dalam dataset. Di sini kita ketahui bahwa datasetnya itu terdiri dari 2.200 data dan 8 kolom. Kemudian kita lihat rincian deskripsi dari datanya. Ini bisa dilihat ya, total ada 2.200. Rata-rata datanya untuk setiap parameter ini seperti ini. Untuk nitrogen itu 50 dan lain sebagainya. Kemudian nilai minimumnya seperti ini. Ini untuk 25%, seperempat, setengah, dan 3/4. Dan ini nilai maksimum dari setiap parameternya. Kemudian kita lihat kembali data dan atribut dalam dataset untuk melihat info dari datanya. Oke, berarti di sini kita ketahui setiap datanya ada 2.200 data ya. Di sini ada tipe-tipe datanya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengecek nulnya. Di sini sudah terlihat sebenarnya ya, non-nul ya, tidak ada nul. Tapi di sini kita cek kembali nulnya. Dan di sini kita mengetahui bahwasanya tidak ada nilai nul dalam data yang telah kita sajikan. Berarti datanya seimbang. Kemudian kita cek uniknya. Kemudian nilai dari value-nya kita cek juga. Di sini bisa kita ketahui bahwasannya ada total 22 jenis tanaman. Dengan masing-masing tanaman itu ada 100 ya. Jadi wajar tadi ada jumlahnya 2.200 jadi ya. Kemudian di sini kita lihat subplotnya untuk exploratory data analysis. Di sini dari heat map kita bisa lihat dari setiap parameter bagaimana nilai-nilainya seperti itu ya, untuk nitrogen berapa, fosfor berapa, potasium berapa, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Di sini untuk visualisasi datanya. Ini untuk nitrogen dan fosforus ya. Nitrogen berwarna merah bisa kita lihat bagaimana grafiknya. Kemudian selanjutnya ini untuk potasium dan ini untuk temperatur. Bisa kita lihat juga. Ini untuk humidity atau kelembapan tanah tadi, dan ini untuk pH atau nilai pH, dan yang terakhir untuk curah hujan atau rainfall ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, kira-kira sajiannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke preparation ya, data preparation, yang dimana di sini kita akan melakukan separating features dan target label. Ini kita proses, ini heat-nya. Oke, kita lanjutkan kembali untuk label-labelnya. Oke, ini semua tahapan ini merupakan tahapan data preparation ya. Selanjutnya kita akan masuk mempersiapkan untuk tahapan modeling, yang dimana karena ini merupakan metodenya supervised, berarti harus kita train terlebih dahulu modelnya. Di sini ada 3 model yang dipakai ya. Yang pertama itu model untuk proses klasifikasinya, menggunakan model decision tree yang pertama. Kita proses kemudian biar bisa kita ketahui berapa akurasi dari model decision tree. Di sini kita ketahui akurasi dari metode model decision tree ini adalah 98%. Selanjutnya untuk metode yang kita pakai yang kedua yaitu logistic regression. Kita proses juga. Kita ketahui akurasinya 94%. Perlu diketahui semua ini
sudah masuk ke tahapan modeling kita ya, kalau dari CRISP-DM tadi. Dan metode yang terakhir, metode yang ketiga yaitu random forest. Jadi tadi ada 3 metode. Yang pertama itu decision tree, yang kedua itu logistic regression, dan yang ketiga itu random forest. Di sini bisa kita lihat bahwasannya model random forest mempunyai tingkat akurasi 99. Hampir 100% ini ya. Hampir tinggi nih, 99. Kemudian dari modeling yang dilakukan, kita masuk ke tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan evaluasi. Nah, di tahapan evaluasi ini, dievaluasilah perbandingan dari 3 model ini, mana model yang mempunyai akurasi tertinggi. Jadi setelah kita evaluasi, ternyata model akurasi decision tree tadi, itu dengan akurasinya 98%, untuk model logistic regression itu akurasinya 94%, dan untuk random forest model akurasinya itu 99%. Berarti model yang paling tinggi itu adalah random forest akurasinya, dan logistic regression itu yang paling rendah dengan 94%. Tapi rata-rata semuanya di atas 90%, berarti cukup baik ya. Kemudian ini untuk plotnya untuk di model rekomendasi tanaman ini. Oke, saya akan melanjutkan selanjutnya untuk memberikan contoh deployment untuk model rekomendasi tanaman. Model deployment ini jadi ada data scientist di Kaggle yang dia coba membuat deployment atau pengaplikasian dari model rekomendasi tanaman dengan menggunakan dataset crop recommendation ini, dataset yang sama, dia buat untuk web aplikasinya untuk melihat bagaimana deployment dari model ini. Jadi kita akan coba bersama-sama. Oke, di sini crop recommendation application ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada total 7 atribut ya, yang akan kita 7 parameter, maaf. 7 parameter yang nanti akan kita masukkan nilainya, kemudian nanti akan kita submit, yang nanti akan dari aplikasi ini akan memberikan rekomendasi kira-kira tanaman apa yang cocok kita tanam sesuai dengan kondisi dari parameter yang dimasukkan. Ini kita coba nilai nitrogen dalam tanah. Kita masukkan coba 60, fosfor, nilai konten fosfor dalam tanah coba 80, potasium dalam tanah, ini temperatur dalam derajat Celcius, suhu ya, coba 28, humidity kelembaban tanah 50%, pH ini antara 2 sampai 7, saya coba 6, nilai curah hujan dalam milimeter, saya coba 120. Kemudian akan kita submit agar nanti bisa kita lihat ini tampilan dari visualisasi untuk categorical graph-nya untuk setiap ini ya, setiap tanaman. Jadi dari 22 tanaman tadi bisa dilihat di sini kebutuhan dari setiap ininya, setiap parameternya. Nah, dari nilai parameter yang tadi kita inputkan, ternyata direkomendasi oleh aplikasinya tanaman yang paling cocok untuk kita tanam di parameter yang kita masukkan tadi adalah tanaman pisang. Oke, itu merupakan tahapan deployment-nya. Oke, demikian sajian implementasi source code model rekomendasi tanaman yang saya sajikan dalam kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.